teman-teman, kembali lagi bersama aku Zahra. Kali ini aku akan membahas tentang jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan setiap transaksi yang belum tercatat dan belum terlunasi. Untuk contoh soalnya, kita ambil dari dokumen transaksi, yaitu memo. Untuk nomor 1, diketahui persediaan akhir dagang sebesar 377 juta rupiah. Setelah dihitung kembali, pada akhir periode ditemukan sebesar 388.600 juta rupiah. Maka jurnalnya adalah, untuk jurnalnya yang pertama adalah merchandise inventory di sisi debit. Dan di sisi kreditnya adalah income summary atau ikhtisar laba rugi. Dan untuk jurnal kedua adalah income summary di sisi debit. Dan di sisi kredit adalah merchandise inventory. Untuk jurnal pertama, nominalnya kita ambil dari persediaan awal, itu 377 juta rupiah. Untuk jurnal kedua, nominalnya kita ambil dari hasil perhitungan persediaan akhir tadi, yaitu 388.600.000 rupiah. Untuk transaksi selanjutnya adalah diketahui fade out dan fade in. Nah, perlu teman-teman ketahui ada ketentuan. Jika PPN masukan lebih besar dari PPN keluaran, maka akunnya adalah prepaid tax. Jika PPN masukan lebih kecil daripada PPN keluaran, maka akunnya adalah income tax payable atau utang. Langsung saja kita masukkan jurnalnya, yaitu fade out di sisi debit dan fade in berada di sisi kredit. Kita bisa ambil nominalnya dari trial balance ya. Bisa kita lihat bahwa PPN masukan lebih kecil dari PPN keluaran. Jadi, jurnal yang kita pakai adalah income tax payable. Untuk nominalnya, kita ambil dari selisih PPN masukan dan PPN keluaran. Untuk transaksi selanjutnya adalah gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar 16 juta rupiah. Jadi jurnalnya adalah salaries expense di sisi debit dan salaries payable di sisi kredit. Dan nominalnya kita isi dengan 16 juta rupiah. Untuk transaksi selanjutnya adalah dibayar beban sewa sebesar 13 juta rupiah. Untuk jurnalnya di sisi debit yaitu rent expense dan di sisi kredit yaitu prepaid rent. Nominalnya sebesar 13 juta rupiah. Yang ketiga, biaya listrik yang masih harus dibayar sebesar 500.000. Berarti jurnalnya sama dengan nomor 3 ya. Electric expense di sisi debit dan electric payable di sisi kredit. Nominalnya sebesar 500.000. Setelah itu lanjutkan saja hingga akhir ya teman-teman.
Sekarang kita akan membahas worksheet. Worksheet ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam menghitung laporan keuangan. Sebenarnya worksheet ini tidak wajib ya teman-teman, jika tidak balance tidak usah diteruskan. Nah, untuk kolom trial balance kita salin saja dari trial balance, dan untuk adjustment kita salin saja dari jurnal penyesuaian yang telah kita buat tadi. Nah, untuk NSSP atau neraca saldo setelah penyesuaian itu adalah hasil pengurangan dari trial balance dan adjustment jurnal, dimana jika saldonya berlawanan maka itu dikurangkan, dan jika saldonya sama itu berarti ditambahkan. Untuk income statement kita ambil dari kode 4 sampai 6 ya teman-teman. Untuk kolom balance sheet itu kita ambil dari kode 1 sampai 3. Nah, untuk melihat apakah perusahaan kita laba atau rugi, caranya dengan menghitung selisih antara income summary dan balance sheet. Jika selisih income statement-nya di debit dan balance sheet selisihnya di kredit, maka itu laba ya. Jika sebaliknya, maka itu rugi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.